Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin, NIM 2019-53088. Saya akan mempresentasikan materi sistem manajemen basis data pertemuan kedua. Konsep basis data. Menurut Chow, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai atau value yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Secara konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau relation. Atau basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau berrelasi antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Data dalam basis data bersifat integrated dan shared. Yang pertama, terpadu atau integrated. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau terjadi dependensi data. Yang kedua, berbagi data atau share merupakan adalah data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut. Sudah tersedia gambarnya. Yang paling atas DBMS, lalu bercabang beberapa database terdiri dari beberapa database, lalu database terdiri dari beberapa tabel terdiri dari file dan record. Basis data ya seperti ini contohnya, contoh representasi data dalam tabel atau file. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD nyebutnya. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau SMBD atau Database Management System atau DBMS. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Komponen-komponen sistem basis data adalah yang pertama ada hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, terminal, dan sebagainya. Yang kedua ada software sistem informasi, ya sebagai lumrahnya itulah ada Windows, Linux, XP. Yang ketiga software pengolahan basis data atau DBMS, contohnya ada Oracle, SQL, dan masih banyak lagi. Yang keempat software program aplikasi, biasanya buat coding. Kalau mau buat database ada Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Basis data, semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Yang terakhir, pemakai atau pengguna basis data disebut user. Peran basis data. Yang pertama, basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam penyediaan informasi. Yang kedua, dapat menentukan kualitas informasi, yaitu cepatkah atau akurat atau relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaat yang lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu yang pertama, mengatasi kerangkapan atau redundansi data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang kelima, penggunaan
oleh banyak pemakai atau multiple user. Yang terakhir, menyusun integritas dan independensi data. Abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dengan basis data yang dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda dengan para pengguna, programmer, dan administratornya. Database Management System atau DBMS. Suatu sistem manajemen basis data yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS adalah yang pertama, untuk mengorganisasikan dan mengolah data dalam jumlah besar. Yang kedua, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan pengguna atau pengaksesan yang tidak sah. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieval. Yang keempat, untuk memudahkan dalam pengguna atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Keunggulan DBMS. Yang pertama, kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil maupun padat formasi. Yang kedua, kecepatan, yaitu mesin yang dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga, mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Yang terakhir, kekinian atau up-to-date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat.